Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini aku akan sharing ya tentang ada salah satu pertanyaan nih teman-teman di kolom komentar. Kalau pertanyaannya itu tentang gini ya teman-teman nih. Dari @mentari bunga 175, dia nanyain, itu bunda rezeki lewat perantara apa? Misalnya tanah laku, atau dapat rezeki sawah laku, atau usaha suami rame, apa gimana kak? Kan pasti ada perantaranya. Jadi dia menanyakan ketika aku bisa membeli rumah lewat sholawat. Jadi gini ya teman-teman, sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya. Dan juga kalian boleh lo bertulis di kolom komentar tentang testimoni sholawat yang pernah kalian alami. Nanti aku bakal bikin videonya dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah. Nah gini ya teman-teman, jadi itu ketika aku pengen punya rumah, aku kan berusaha buat melakukan sholawat ya teman-teman. Nah sholawatnya itu aku ceritanya ada sebuah tanah dekat rumah kontrakan aku yang tempat aku tinggal. Nah teman-teman, tanah itu tanah lapangan deket kontrakan rumah aku. Terus kenapa aku pengen banget? Karena itu tepatnya di pinggir jalan dan bisa buat usaha suamiku ya nanti ke depannya. Ceritanya nih, nah tanpa berpikir panjang, aku tuh kalau main ke situ ngajak anakku main, aku sambil duduk sambil sholawatin. Kadang-kadang aku berdiri di tanah lapangannya itu, aku sholawatin terus. Nah setelah itu tiba-tiba yang punya tanah itu pinjam uang ke aku. Jadi misalkan uangnya itu kadang 1 juta, terus 2 juta. Jadi tuh nggak langsung kayak brek gitu loh teman-teman. Itu tuh kayak uang celengan aku. Nah ketika aku berubah, ketika aku berhijrah, ketika aku dekat sama Allah, Allah itu memudahin semuanya. Jadi itu kayak penghasilan suamiku berdrastis. Alhamdulillah jadi punya tabungan yang tadinya nggak punya tabungan. Nah waktu kan terus berjalan ya teman-teman. Nah suatu ketika dia itu pengen ngegade teman-teman tanah itu jadi ke aku. Nah setelah ngegade ke aku, terus ya udah aku pakai dong buat naro-naro, dibikin tuh dari bilik-bilik buat naro spare part bekas suamiku. Nah di situ tuh sering banget buat aku salawatin. Nah dia tuh bilang ke orang-orang nih teman-teman kalau tanahnya itu gak bakal dijual. Nah tetangga-tetangga itu udah pada ngomong ke aku kalau tanah itu nggak bakal dijual. Ya udah dong, jadi aku tuh nggak mau berkecil hati. Aku selalu bilang ke Allah, kalau emang engkau mudahin tanah ini jadi milikku, kun fayakunmu ya Allah, aku tunggu. Pokoknya kalau main di lapangan itu, kadang-kadang kalau aku ke lapangan itu ya aku selalu sholawatin aja. Aku salawatin, orang-orang mah pada main ketawa-ketawa, pada ngobrol, ibu-ibu, aku mah cuma duduk salawatin. Aku suka pandangin, aku salawatin, aku lusin, pokoknya gitu deh. Gimana lusin tangan apa namanya tanahnya lah, beneran deh sampai segitunya. Saking kepengen punya, aku tuh udah ngerutinin sehari ya minimal 1000 teman-teman sholawat. Yang sholawat yang aku jalanin itu sallallahu ala Muhammad. Kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah itu aja udah cukup kok. Satu ketika beberapa tahun, nah yang punya itu meninggal teman-teman. Jadi yang punya meninggal, terus kita bantu untuk meminjamkan uang untuk pemakaman hingga sampai ke hari ke-7, ke-40 gitu deh teman-teman. Tapi aku tuh gak pernah berharap kalau itu bakal jadi milikku ya, karena aku udah pasrahin ke Allah. Kalau emang itu tanah itu jadi milikku, ya Allah tolong mudahin gitu loh teman-teman. Nah setelah 40 hari akhirnya anaknya itu membagi waris. Jadi anaknya itu membagi waris, terus bilang nih ke kita kalau tanah itu akan dijual, tapi teman-teman dengan harga yang tinggi dan gak masuk akal dan logika. Mungkin karena dia tahu aku butuh dan mungkin dia pikir aku bakal mau nambah dengan harga yang tinggi ya teman-teman. Akhirnya kita kompromiin dan kita diskusi sama keluarga kalau terserah ibu aja nih ya, aku ngomongnya ke orang itu, terserah ibu aja, ibu tolong tawarin aja ke yang lain, barangkali ada yang mau. Kalau aku dengan harga segitu aku nggak sanggup, karena nggak sesuai sama harga yang ada di sekeliling kita, harganya terlalu tinggi. Nah gitu ya teman-teman.
Setelah itu teman-teman, alhamdulillah dia tuh nanya-nanya, terus dia itu nawar-nawarin ke orang-orang buat beli. Alhamdulillahnya ya teman-teman, nggak ada yang mau. Akhirnya kita kompromi lagi, kita diskusi kalau harga itu nggak sesuai sama tempatnya. Karena izin Allah mudahin, akhirnya kita dapat nego ya sesuai dengan kesepakatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga aku dikasih rezeki lewat YouTube. Jadi aku dapat uang dari YouTube, suamiku bisa nambahin jual dari kendaraan dan barang-barang yang ada di rumah gitu loh teman-teman. Kita usahain buat beli tanah itu gitu loh teman-teman. Jadi nggak yang langsung brek dapat duit, enggak. Jadi itu kita kayak orang nyicil, dia tuh minjem uang, kayak kita tuh nggak berasa tiba-tiba udah gede aja. Jadi kayak misalkan minjemnya 2 juta, terus bulan berikutnya 4 juta, bulan berikutnya 5 juta, bulan berikutnya 15 juta gitu pokoknya. Tapi uangnya itu ya teman-teman ya, alhamdulillah ketika aku dekat sama Allah tuh kasih rezekinya yang melimpah. Yang tadinya aku tuh gak pernah pegang tabungan, gak punya tabungan, tapi Allah kasih rezekinya ke situ loh teman-teman. Makanya aku tuh kadang heran ya sama orang yang bilang kalau beli apa-apa tuh ya pakai duit bukan salawat ya. Iya, belinya juga pakai uang. Aku juga belinya pakai uang, tapi lewat perantara salawat Allah mudahin, Allah kasih cara. Iya, Allah kasih jalan aku, Allah mudahin aku, teman-teman. Gitu ya teman-teman, pokoknya intinya kalau kita percaya dengan keajaiban, percaya dengan Allah itu bakal ngasih Allah bakal ngasih kemudahan buat kita, ngangkat derajat kita lewat sholawat, itu bener. Pokoknya ya teman-teman, yang gak kita pikirin itu pasti akan terwujud. Kamu gak usah pakai mikir-mikir terlalu banyak. Kalau kamu belum nyoba, coba dulu sholawat selama 40 hari. Kamu konsistenin, kamu rubah ibadah kamu dekat sama Allah, dan kamu lebih berserah diri aja sama Allah. Dari sholatnya harus dijalanin, baca Qurannya harus dijalanin juga, terus juga zikirnya, sholawatnya, pokoknya semuanya yang harus dijalanin kamu harus jalanin. Coba 40 hari aja kamu riadoin ini nih teman-teman ya. Jadi aku tuh bisa ngebangun juga karena sholawat, ngebangun rumah. Nggak segampang kayak kamu dapat uang ini ya, nggak ada teman-teman, nggak ada. Aku itu sama suami bener-bener merintis, bener-bener semuanya dari Allah, bener-bener Allah mudahin karena sholawat. Beneran percaya banget sama keajaiban. Aku percaya banget kalau Allah itu bakal menaikin derajat kita kalau kita suka bersalawat. Masya Allah. Tahu kan kalau kita bersalawat 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Membalasnya itu apa sih? Membalasnya 10 ampunan dan 10 rahmat, baik di dunia maupun di akhirat. Rahmat yang didapatin di dunia itu apa sih? Rahmat yang didapatin di dunia itu yaitu Allah akan memudahkan urusan kita, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mengampuni dosa kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan di akhirat itu apa sih nanti ampunannya? Ampunannya itu Allah akan memudahkan sakaratul maut kita di padang mahsyar. Insya Allah tuh cuma hanya karena bersalawat. Teman-teman, ketika aku udah mengenal salawat, jadi aku punya banyak mimpi dan aku selalu mengafirmasikan diriku menjadi lebih positif lagi. Afirmasinya apa sih? Misalkan ya teman-teman, aku pengen banget punya rumah tahfiz, aku pengen banget punya masjid, aku pengen banget ngewakafin tanah 1 hektar untuk kuburan massal, aku pengen banget pergi umroh sekeluarga besar, aku pengen banget keliling dunia. Jadi tuh afirmasi itu yang selalu ada di pikiranku sekarang. Jadi aku nggak takut bermimpi karena aku sholawat teman-teman. Mudah-mudahan impianku Allah mudahin. Sekarang aja yang nggak aku habis pikir, aku pengen punya rumah yang dulunya cuman hanya KPR tapi Allah kasihnya berlipat-lipat. Karena jadi nggak make sense ya teman-teman ya. Jadi kayak bener ya ternyata salawat gitu loh teman-teman. Terus ya teman-teman, kalian juga jangan pernah khawatir kalau kalian nih yang lagi mens juga salawat aja. Salawat itu termaksud zikir, jadi bisa kapan aja, di mana aja. Bagi kamu yang lagi mens, justru kamu harus lebih salawatnya lebih banyak. Kayak misalkan nih 5.000 kali ataupun 10.000 kali. Jadi sehari itu karena kamu nggak ibadah sholatnya, kamu harus salawatnya yang banyakin, dan juga zikir istighfarnya harus lebih banyak.
biar apa ya teman-teman, biar Allah tuh ngampunin dosa kita, membersihkan kita. Jadi kalau kita udah bersih, nanti keajaiban itu juga akan terwujudnya lebih cepet teman-teman. Jadi begitu ya cara aku mendapatkan rumah melalui sholawat. Nah, rumahku ini juga belum rapi-rapi banget, jadi banyak banget impianku, renovasiku. Karena apa ya teman-teman, aku itu dan suami juga perintis, jadi benar-benar perintis yang kalau apa-apa ngadelinya salawat dan sedekah. Ya misalkan aku pengen apa nih, pengen ngerapiin, jadi misalkan totalnya 50, ya udah aku sedekahnya 5 juta gitu. Jadi kalau kita pengen dapatnya banyak ya kita kudu ngeluarinnya kudu banyak, jangan 50. Ya kalau 50 ya dapetnya berapa ya kan, kok sama lu hitung-hitungan? Ya iyalah, bukan hitung-hitungan gitu juga. Jadi kita kayak pikir aja pakai logika, kita pengen dapat banyak tapi kita nggak mau ngeluarin banyak ya kan, gitu teman-teman. Video kali ini mudah-mudahan kalian mengerti dan terinspirasi. Kalau aku punya salah-salah kata tolong dimaafin ya, karena aku juga masih belajar. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.